salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mukatahami ya rabbi bil mustafa balli wa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan yang sehat dalam keadaan yang riang gembira dan dalam keadaan yang lagi kangen sama sekolah. Nah, sekarang dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai apa sih maksud dari kitab ini. Semen kan mungkin belum tahu kok bahasa Araban tok ngene iki. Nah, di sini saya akan sedikit membantu agar sampean duwe buku masuk gak paham isine kan padha ae lapo sampean kok tumbas ngono ya. Lapo sampean kok dibagi. Lah kan timbang percuma, saya akan sedikit membantu sampean memahami apa sih maksudnya dari kitab ini. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari atau belajar makna dari kitab ini, saya akan melalar dulu, menyanyikan nek bahasane sampean, menyanyikan nadhamannya. Nadhaman itu yang garisnya yang tulisannya tebal itu loh. Nah, itu namanya nadham atau bait. Bait itu per baris, kalau nadham itu ya seluruhnya itu dari awal sampai akhir itu namanya nadham. Tapi kalau per bait, per garis itu namanya satu baris itu namanya bait. Nah, pun sekarang kita sama-sama menyanyikan atau melalar nadhamannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarwada ala nabi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tangtadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Pun sampai situ dulu. Sekarang kita akan memulai penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, kita harus mengenal buku ini judulnya apa sih? Buku ini siapa sih yang mengarang? Nah, kita harus tahu itu dulu. Dulu itu pengarangnya ini ternyata memiliki kisah mengapa beliau bisa menulis kitab ini. Ceritanya adalah ceritanya adalah beliau ini yang bernama Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini, beliau adalah orang Mesir. Mesir tahu ya Mesir. Mesir itu letaknya di benua Afrika. Kalau pelajaran IPS-nya itu Mesir itu benua Afrika. Nah, bahasanya dipakai di sana itu sebenarnya bahasa Arab. Tapi mungkin bahasa Arab yang agak sedikit berbeda. Kalau sampean tahu pemain yang namanya Mohamed Salah, lah itu sama satu negara dengan pengarang kitab ini, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, beliau satu negara sama Mohamed Salah. Nah, ceritanya dulu beliau itu bermimpi Nabi Muhammad. Dalam tidurnya kan banyak beberapa ulama, beberapa kiai itu bermimpi Nabi Muhammad. Ada satu kata atau satu pepatah mengatakan bahwa lalek mimpi Gusti Allah iku salah.
pasti salah. Tapi lek mimpi Nabi Muhammad iku pasti bener. Atau bahasa Indonesianya, kalau mimpi Tuhan itu pasti salahnya, tapi kalau mimpi Nabi Muhammad itu pasti benarnya. Loh, kok iso? Kenapa kok ngono? Kok bisa? Nah, kenapa kok bisa? Kalau kita mimpi Tuhan itu jelas tidak mungkin, karena seluruhnya, bahkan nabi-nabi pun, kecuali Nabi Muhammad loh ya, kecuali Nabi Muhammad itu tidak pernah namanya ditampakkan Allah itu seperti apa, itu tidak pernah. Seluruhnya, siapapun itu, kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, waktu yang Mi'raj ke langit itu, beliau oleh Allah, Nabi Muhammad oleh Allah ditunjukkan bagaimana zatnya Allah itu, bagaimana. Itu hanya Nabi Muhammad satu tok. Makanya banyak orang yang ngaku-ngaku saya pindah agama, bukan, atau agak sarkasme ya, saya begini karena saya telah bermimpi Tuhan. Itu jelas salahnya, karena Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Padahal kalau sampean mimpi itu pasti yang telah dibayangkan kan. Sampean mimpi jadi pemain sepak bola, soalnya sampean sudah membayangkan, wah aku lek jadi pemain sepak bola gini. Atau sampean jadi penyanyi, jadi Raisa, wah soalnya sampean sudah membayangkan. Lah padahal Allah itu tidak bisa dibayangkan. Yang hanya bisa melihat zatnya Allah itu hanya Nabi Muhammad. Yang diperkenankan untuk melihat zatnya itu hanya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa, Nabi loh ya, Nabi Musa itu tidak kuat melihat Allah. Waktu Nabi Musa menantang, ya Allah kalau pengen melihat jenengan, dilihatkan melalui gunung, gunung itu terbelah terus keluar cahaya. Nabi Musa tidak kuat, langsung pingsan. Itu Nabi. Lah kok apa maneh awak-awakan awak dhewe koyo ngene ki sing akeh dosane, kok ngomong-ngomonge mimpi Gusti Allah. Jadi mimpi Tuhan itu pasti salah, tapi kalau mimpi Nabi Muhammad itu pasti benar. Karena kalau Nabi Muhammad yang hadir di mimpi kita, kata beliau-beliau yang sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun sendiri juga dawuh dalam hadisnya itu, lek awakmu mimpi aku, kalau sampean, kalau kalian bermimpi kedatangan saya, itu hak, itu saya, itu benar, itu adalah saya. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Niku. Nah, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu bermimpi Nabi Muhammad. Didatangi Nabi Muhammad dalam mimpinya, terus bersama sahabat-sahabatnya. Berarti ada Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Pokoknya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu juga ikut. Syekh Al-Marzuki itu di tengah, Nabi Muhammad di hadapannya, dan dikelilingi oleh sahabat. Jadi sampean koyok kalau bayangannya itu sampean ada di tengah-tengah, terus dikelilingi oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, Nabi Muhammad itu kemudian berkata kepada Syekh Al-Marzuki ini, sampean ngarango kitab, kamu membuatlah kitab, gaekno kitab, atau susunlah kitab yang akan menjadikannya orang-orang yang membacanya itu masuk surga, karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, Syekh Al-Marzuki ini tanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana isinya? Syekh Al-Marzuki tidak tahu bagaimana awalnya itu, tidak tahu lah pokoknya piye kate nyusul iku piye gitu. Beliau masih nggak tahu apa yang harus ditulis. Nah, Nabi Muhammad itu ngene, tulisan ngene, Nabi Muhammad dawuh, tulisan ngene, abda'u bismillah. Lah Nabi Muhammad dawuh gitu, abda'u bismillahirrahmanirrahim, sampai terakhir nadoman ini selesai. Nabi Muhammad dawuh begitu, dawuh nadoman itu. Nah, setelah bangun, Syekh Al-Marzuki ini bangun, beliau itu hafal dari yang diucapkan Nabi Muhammad, dari yang disabdakan Nabi Muhammad, abda'u bismillahirrahmanirrahim, sampai akhir beliau hafal. Padahal itu mimpi. Sampean lek mimpi biasanya ya, sampean pasti lupa kan? Lupa. Piye sih ceritane emang perasaku kok gak ngene. Tapi ngene ya kan, kalau sampean mimpi kan gitu. Nah, beliau Syekh Al-Marzuki itu tidak lupa. Dari awal sampai akhir itu beliau hafal. Nah, ternyata beliau itu dimimpiin lagi.
Itu mimpi awal itu sekitar 7 Rajab. Rajab itu berarti sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebelum puasa. Rajaban iku lho sampean lek ngarane iku. Nah, pas tanggal 7 Rajab itu Syekh Al-Marzuki mimpi yang pertama tadi. Nah, ternyata mimpi lagi di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan akhir nggih, bulan setelah Dzulhijjah, bulan akhir Hijriah. Lek kalau dalam Masehi itu berarti Desember. Lah, kalau di dalam Hijriah itu namanya Dzulqa'dah. Pas bulan Dzulqa'dah beliau mimpi lagi. Mimpi Nabi Muhammad ditagih sama Nabi Muhammad. Wocon sing tahu tak waca pasiko. Akhirnya Syekh Al-Marzuki membaca. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya ditulis tadi Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah, itu ditulis sama Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Pun pada kesempatan kali ini Ibu hanya menyampaikan bagaimana kitab ini ditulis, judulnya apa, pengarangnya siapa. Karena semoga dengan kita itu mengetahui biografinya beliau, kita mengetahui jalan cerita bukunya ini, kita bisa paham dunia dan akhirat, bermanfaat dunia dan akhirat. Pun sampai di situ saja. Pada kesempatan lain Ibu akan melanjutkan dari penjelasan di kitab Aqidatul Awam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.